should put some ice on my baby. Don't get no man, no game for my baby. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya kedengeran untuk suaranya? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2A di sini kita akan menjelaskan tentang peranan pelabuhan dalam sistem transportasi laut. Di sini ada Safira, ada Sabia Cintania Amanda, ada Fakih Dimas, ada Muhammad Irsyad Syafiq. Selanjutnya. Oke, pertama peranan pelabuhan. Pelabuhan memiliki peran strategis untuk mendukung sistem transportasi karena menjadi titik simpul hubungan antar daerah atau negara. Selain itu, pelabuhan juga menjadi tempat perpindahan intra dan antar moda transportasi. Secara konseptual, pelabuhan memiliki 3 fungsi strategis. Yang pertama, sebagai link atau manta rantai. Lalu, pelabuhan juga berfungsi sebagai salah satu penggerak roda perekonomian karena memiliki fasilitas yang memudahkan distribusi hasil-hasil produksinya. Selanjutnya ada pelabuhan. Pelabuhan adalah tempat yang berdiri atas daratan dan atau perairan dengan sebuah batas tertentu sebagai tempat berkegiatan pemerintah dan perusahaan. Secara umumnya, pelabuhan digunakan sebagai tempat kabel berlabuh, naik turun penumpang, dan atau bongkar muat barang, menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008. Sistem adalah suatu rangkaian yang terdiri dari 2 atau lebih komponen yang saling berhubungan dan saling berinteraksi satu sama lain untuk mencapai tujuan di mana sistem biasanya terbagi dalam subsistem yang lebih kecil yang mendukung sistem yang lebih besar, oleh Ramney dan Steinbart 2015. Pelabuhan berperan sebagai katalis untuk merangsang pertumbuhan sektor ekonomi seperti industri, perdagangan, dan pariwisata. Pelabuhan juga bisa digunakan sebagai sarana mendorong peningkatan pendapatan negara dan menjadi titik temu antar moda transportasi. Selanjutnya. Peran dan fungsi pelabuhan. Fungsi dan layanan yang disediakan pelabuhan. Penyelenggaraan atau Port Administration atau Port Authority atau yakni pemerintah atau Kementerian Perhubungan dan 16 institusi pemerintah lainnya. Yang kedua, pengusahaan atau Port Business yakni PT Pelindo dan pengguna jasa pelabuhan atau Port Users yaitu sektor swasta seperti eksportir, importir, dan perusahaan angkutan khusus pelabuhan. Secara ekonomi, pelabuhan berfungsi sebagai salah satu penggerak roda perekonomian karena menjadi fasilitas yang memudahkan distribusi hasil-hasil produksi. Secara sosial, pelabuhan menjadi fasilitas publik tempat berlangsungnya interaksi antar pengguna. Pelabuhan juga penting dari sisi politis. Selanjutnya akan dibacakan oleh Safira. Selanjutnya yaitu performa pelabuhan di Indonesia. Pertama, pelabuhan komersil. Pelabuhan jenis ini memberikan fasilitas pelayanan secara komersil terhadap kapal yang memasuki wilayah pelabuhan untuk melakukan kegiatan bongkar muat barang dan penumpang. Kedua, pelabuhan non-komersil dikelola oleh unit pelaksanaan teknis atau satuan kerja pelabuhan di lingkungan kantor wilayah Kementerian Perhubungan. Ketiga, pelabuhan swasta yang melayani kebutuhan khusus suatu perusahaan baik swasta maupun BUMN khususnya di industri pertambangan, minyak dan gas, perikanan, dan kehutanan. Berikutnya yaitu performa pelabuhan di Indonesia, formulasi adanya tol laut sebagai kebijakan sistem transportasi laut. Tol laut adalah untuk melayani angkutan barang, menjamin ketersediaan barang, mengurangi disparitas harga, dan menjamin kelangsungan pelayanan dan penyelenggaraan angkutan barang ke daerah tertinggal, terpencil, terluar, dan perbatasan.
Dalam angkutan laut modern, jenis pelabuhan dan jenis kapal harus disesuaikan dengan jenis dan volume barang yang diangkut. Dengan demikian, diperlukan adanya cetak biru dan mempersiapkan infrastruktur yang dibutuhkan dalam rangka pembangunan tol laut tersebut. Kebijakan sistem tol laut di Indonesia yang merupakan serangkaian tindakan pemilihan berbagai alternatif yang dilakukan dan di dalamnya termasuk pembuatan keputusan. Pentingnya angkutan kargo dalam sistem transportasi laut bagi masyarakat Indonesia disebabkan oleh beberapa faktor antara lain adanya keadaan geografis Indonesia yang terdiri atas ribuan pulau kecil dan pulau besar. Selanjutnya akan dibacakan oleh Fakih Dimas. Jadi kesimpulan dan saran, ada kesimpulannya yang pertama, satu, transportasi laut merupakan urat nadi peningkatan pembangunan nasional untuk melancarkan arus manusia, barang maupun informasi. Yang kedua, pelabuhan menjadi simpul penting untuk mengembangkan poros maritim yang kuat. Yang ketiga, pelaksanaan tol laut guna menjamin ketersediaan barang dan mengurangi disparitas harga bagi masyarakat. Berikutnya ada saran. Yang pertama, jika pelabuhan-pelabuhan di Indonesia diperbesar, bisa dipastikan akan merusak ekosistem di sekitar pesisir. Kedua, kebijakan pembangunan tol laut tersebut tetap memperhatikan hal-hal tersebut sehingga dampak negatif kebijakan tersebut dapat diminimalisasi. Yang ketiga, dengan adanya tol laut sangat membantu transport barang di Indonesia. Lanjut. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada pertanyaan, silakan untuk unmute dan bertanya. Terima kasih. Ya, silakan, Cak. Fungsi dan layanan yang disediakan di pelabuhan tuh apa aja deh? Ada? Oke, terima kasih. Ada lagi yang mau bertanya? Aku mau izin tanya ya. Iya, boleh, Indah. Silakan. Bisa tolong sebutkan nggak forma pelabuhan yang ada di Indonesia itu apa aja? Terima kasih. Terima kasih, Indah. Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari Raisa. Buat fungsi sama layanan yang disediain oleh pelabuhan itu ada, kalau layanan sendiri itu ada penyelenggaraan, administration atau port authority, yakni yang dimana pemerintah atau Kementerian Perhubungan eh, perhubungan dan 16 institusi pemerintahan lainnya. Terus ada pengusahaan dan port atau port bisnis yakni PT Pelindo dan pengguna jasa pelabuhan atau port user yaitu seperti sektor swasta seperti sektor swasta. Lalu untuk fungsinya ada secara ekonomi, pelabuhan berfungsi sebagai salah satu penggerak roda perekonomian karena menjadi fasilitas yang memudahkan distribusi. Kalau secara sosial, pelabuhan menjadi fasilitas publik tempat berlangsungnya interaksi antar pengguna. Boleh jelas, ya? Iya, makasih Sabila.
Saya akan menjawab pertanyaannya Indah. Soalnya sebutkan performa pelabuhan yang ada di Indonesia. Jawabannya ada pertama, pelabuhan komersial. Pelabuhan jenis ini memberikan fasilitas pelayanan secara komersial terhadap kapal yang memasuki wilayah pelabuhan untuk melakukan kegiatan bongkar muat, barang, dan penumpang. Kedua, pelabuhan non-komersial dikelola oleh unit pelaksana teknis atau satuan kerja pelabuhan di lingkungan kantor wilayah Kementerian Perhubungan. Ketiga, pelabuhan swasta yang melayani kebutuhan khusus suatu perusahaan baik swasta maupun BUMN, khususnya industri pertambangan, minyak, dan gas, perikanan, dan kehutanan. Indah, gimana? Sudah jelas belum jawabannya? Oke, sudah. Makasih. Iya, sama-sama. Ya, sekian dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.